Di kota Silver Lake, negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat seorang pastor bernama David yang sedang memberikan ceramah kepada para jemaatnya. Setelah ceramahnya selesai, David dan anggota gereja kepercayaannya yaitu James membahas bahan makanan di kota yang semakin menipis dan hanya bisa mencukupi orang-orang satu kota kira-kira ya sampai 2 minggu aja lah. Yang mana akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berburu karena ada warga yang sempat melihat seekor rusa beberapa kilometer dari sana. Situasi musim dingin yang juga disertai badai salju pastinya membuat mereka semakin kesulitan untuk mendapat hewan buruan. The whole town on ration, maybe a week, 2 at best. The last 6 months have been horrible for all of us. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Lur, Ellie memberanikan diri menjahit luka Joel yang tertusuk kayu dan sekarang mereka berdua masih berada di rumah kosong itu. Ellie pun memburu hewan ke hutan dengan senapannya untuk bahan makanan mereka, lalu dia melihat seekor rusa dan langsung menembaknya, namun hanya terkena kakinya saja. Rusa itu pun berjalan menjauh dan akhirnya mati, namun bangkainya ditemukan terlebih dahulu oleh David dan James yang juga sedang berburu. Tak lama kemudian Ellie pun datang menodongkan senjata dan meminta mereka segera pergi dari sana. Tapi David mencoba deal-dealan dengan Ellie untuk menukar barang-barang dari kelompoknya dengan daging rusa karena warganya sangat kekurangan pasokan makanan. Tanpa banyak mikir, Ellie pun langsung menerima tawaran David dengan meminta obat infeksi untuk lukanya Joel dan setengah daging rusa akan diberikan kepada mereka. David pun meminta James untuk kembali ke kota dan segera mengambil 2 botol penisilin juga 1 suntikan. And we're all very, very hungry. I'm from a large group too. Any sudden moves, I put one right between your eyes. You know, for Buddy. What do you need? We have Medicine? Like for infections. Silly. Bring back 2 bottles and a syringe. 10 steps back. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan lama bersama Joel, Ellie yang sudah dilatih berbagai macam hal terlihat lebih pro dan hati-hati. Dia terus menodongkan senjatanya ke David, juga mengosongkan peluru senjata David dan James yang tergeletak di tanah. Karena jarak antara kota Silver Lake dan posisi Ellie sekarang sejauh 6 kilometeran, maka perjalanan James bolak-balik mengambil obat infeksi akan memakan waktu yang agak lama. Ellie pun akhirnya menyuruh David menggeret daging rusa itu ke bangunan terbengkalai dekat sana untuk menunggu James sambil menyalakan api unggun. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dengan posisi Ellie yang masih siap siaga menodong David kalau David atau seseorang dari kotanya berani melawan Ellie. David pun menceritakan dirinya yang seorang pastor dan memiliki jemaat di kotanya termasuk James. Dia berasal dari zona karantina Pittsburgh yang hancur tahun 2017 karena konflik antara Firefly dan Fedra. Lalu David pun pergi bersama kelompoknya dan akhirnya sekarang menetap di Silver Lake yang aman dari zombie. Sebagai seorang tokoh agama, David pun yakin jika segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya. Hah, misalnya apa? Tanya Ellie. David menjelaskan jika saat ini dia sedang mencari pembunuh dari seorang anggota kelompoknya bernama Alex yang telah tewas ketika sedang mencari makanan di kota sebelah bersama ketiga temannya. Dan dia meninggalkan seorang anak juga istrinya. Menurut warga, pelaku pembunuhannya adalah seorang laki-laki yang berjalan bersama anak kecil. Mendengar itu, Ellie pun sangat terkejut karena sudah pasti orang yang dimaksud David adalah Joel dan Ellie, yang mana di episode sebelumnya, Lur, ketika sedang mencari anggota Firefly, Joel sempat dihadang 4 orang dan salah satu dari mereka menyerang, namun Joel berhasil melawan balik dan membunuhnya, yang ternyata pria itu adalah Alex. Tanpa disadari Ellie, James sudah kembali dari kota dan langsung menodong Ellie dari belakang. Crazy man traveling with a little girl. James, lower the gun. James yang sudah emosi untungnya diperintahkan David untuk menurunkan senjatanya lalu memberikan obat yang diminta oleh Ellie. Ellie pun langsung kabur hanya membawa obat tersebut tanpa membawa daging rusa bagiannya. Dan sesampainya di rumah, Ellie langsung menyuntikkan obat anti-infeksi itu ke luka Joel. He won't survive for long out.
Di dapur umum Silver Lake, istri Alec dan beberapa penduduk lainnya sedang menyiapkan makanan yang katanya dari stok daging rusa. Tak lama kemudian David dan James datang sambil membawa rusa tangkapan Ellie tadi, lalu memberitahu ke semua pengikutnya di sana jika esok hari David dan beberapa temannya akan menyergap Ellie juga Joel karena telah membunuh Alec. Mendengar itu, anak dari Alec pun langsung berteriak, "Kamu harus membunuh mereka berdua." Sambil tersenyum, David mendatangi anak Alex dan tiba-tiba menamparnya, lur. Hanya karena memotong pembicaraannya tadi. Kan aneh dan terlalu berlebihan ya kan? Mana orang-orang diem aja karena memang David sedihormati dan sedisegani itu, lur. Lalu David pun memimpin doa dan mereka semua makan bersama dengan sangat lahap. And you will show him respect when he's speaking. Lord, bless this food. May thankful for thy mercies be. Keesokan harinya Ellie kembali menyuntikkan obat anti-infeksi ke Joel. Setelah itu dia memberi minum ke kudanya dengan salju. Tak lama kemudian Ellie mendengar suara langkah kaki yang ternyata setelah dipantau dari jauh itu adalah David, James, dan 4 orang lainnya. David berencana akan membunuh Joel sedangkan Ellie akan ditangkap untuk dibawa ke kota. Ellie pun langsung buru-buru membangunkan Joel yang masih belum sadarkan diri dan memberikannya sebuah pisau untuk membunuh komplotan David jika mereka berhasil menemukan persembunyian mereka. Sedangkan Ellie menutup pintu-pintu rumah lalu kabur dengan kudanya untuk memancing David and the gang menjauhi Joel. Tapi yang terjadi, James berhasil menembak kudanya dan akan membunuh Ellie yang sudah pingsan. Namun mereka dihentikan oleh David karena Ellie akan dibawa hidup-hidup ke Silver Lake. David bersama James dan 1 orang temannya akan kembali ke Silver Lake membawa Ellie beserta kudanya. Sementara 3 orang lainnya yang kita sebut saja mereka Pak Ijo, Tukiman, dan Poniran ya, diperintah oleh David menggeledah rumah di sana satu persatu untuk mencari Joel dan membunuhnya. 2 of you with me. Drag the horse. The rest of you, stay here, go door to door. Mereka bertiga pun menggeledah rumah-rumah di sana sampai akhirnya Poniran masuk ke tempatnya Joel. Dan yang terjadi, meskipun masih terluka dan kondisinya lemah, tanpa menunggu lama Joel pun berhasil menangkap Pak Ijo dan Tukiman. Lalu begitu mendapat info dari Pak Ijo tentang keberadaan Ellie sekarang, Joel pun langsung membunuh mereka berdua tanpa ampun, sangat-sangat brutal. Where we are. Where? Oh, the town. What town? Overlay. Oh. No. No. I believe him. No. Ellie pun terbangun di balik jeruji besi dan betapa terkejutnya dia melihat potongan telinga di dekat sana. Tak lama kemudian David datang dan memberikan Ellie sup daging juga nasi yang katanya sih itu sih daging rusa. Tapi jelas Ellie langsung menendang makanan itu karena ternyata makanan para jemaat David selama ini adalah manusia dong. Dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Dia pun yakin jika David akan segera mencincangnya untuk dimakan bersama kelompoknya. Ellie pun menyebut David sebagai monster kanibal yang berani memakan sesama manusia. You're an animal. Well, yes, we all are. That's sort of the point. Eating people, you sick fuck! Let them starve. These people who put their lives in my hands. David pun mengatakan jika dia melakukan itu semua agar kelompoknya bisa tetap hidup karena situasi yang sangat sulit di sana untuk mendapat bahan makanan. Selain itu, David juga berusaha mengajak Ellie masuk kelompoknya dengan menjelaskan pandangannya tentang agama yang mengajarkan cinta kasih antar manusia. Sama halnya seperti Ophiocordyceps, di mana mereka berkembang dengan menginfeksi seluruh orang di dunia. Yang artinya menurut David, Ophiocordyceps tidak jahat. Jamur itu hanya tumbuh subur untuk bertahan hidup, namun harus mengorbankan manusia. Itulah maksud David yang berani melakukan kekerasan, kegilaan, dan hal di luar nalar lainnya agar kelompoknya tetap bisa melanjutkan hidup mereka. Mau apapun lah alasannya, tetap aja ente psikopat kanibal, David.
Awalnya sih kelihatan ramah ya Lur ya, penuh empati, berpikiran logis, tapi ternyata gendeng juga ya kan Lur. Mendengar itu semua, Ellie pun bertingkah laku seakan-akan dia tertarik dengan omongan David. Tapi tiba-tiba What does cordyceps do? It's fruitful. It multiplies. This place perfect. We'd grow whatever we needed for our people. Mamam, dengan brutalnya Ellie berhasil mematahkan jari David, tapi sayangnya Ellie gagal mengambil kuncinya. Ellie is a little girl who broke her finger! Alhamdulillahnya obat anti-infeksi yang Ellie suntikan sangat-sangat manjur. Setelah membunuh 3 orang, Joel terus berjalan menuju lokasi yang tadi diberitahu oleh Pak Ijo. Lalu ketika sampai di salah satu bangunan di Silver Lake, Joel menemukan 3 jasad manusia yang digantung tanpa kepala, bagaikan daging sapi, Lur. Sementara itu Ellie akan segera dijagal oleh David dan James. Dia sempat menggigit tangan David, namun langsung didengkul perutnya agar tidak berkutik. Tepat ketika Ellie ditaruh atas meja dan akan dipotong oleh David juga James, dengan cerdiknya Ellie memberitahu mereka bahwa dirinya sudah terinfeksi cordyceps sambil menunjukkan bekas gigitan di tangan kanannya. Melihat itu David pun jelas auto panik karena dia sempat tergigit Ellie di tangannya, tapi dia merasa janggal karena Ellie sama sekali tidak menunjukkan gejala berubah menjadi zombie. Saat James dan David berdebat, Ellie pun akhirnya mendapat kesempatan kabur dan yang terjadi. David, no. No, she would have turned by now. This isn't real. Everything happens for a reason, right? And now so are you. Ellie pun kabur ke ruangan tempat orang-orang Silver Lake biasa berkumpul dan mengambil kayu bakar di dapur sebagai senjata. Tak lama kemudian David pun datang dan Ellie melemparnya dengan kayu tersebut tapi meleset. Api pun mulai membakar gorden ruangan dan terus menjalar, yang tentunya sebentar lagi akan melahap seluruh bangunan. Sambil terus bersembunyi secara diam-diam, Ellie mengambil pisau dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang David. Sampai akhirnya Part I like the most. betapa mengerikan dan sadisnya Ellie membunuh David. Dia pun segera keluar dari tempat itu dan tak jauh dari sana Joel akhirnya menemukan Ellie. Terlihat Ellie yang masih sangat ketakutan dan Joel pun berusaha menenangkannya. Lalu film pun ditutup dengan mereka berdua yang melanjutkan perjalanan ke kota Salt Lake untuk mencari markas Firefly yang bisa membuatkan vaksin dari tubuh Ellie. Buyar, selanjutnya kita akan masuk ke episode terakhir di season pertama, Lur. Apakah Ellie benar-benar kebal? Apakah vaksin cordyceps benar-benar bisa dibuat? Kita lihat saja bagaimana cerita di episode 9 nanti, yang tentunya pasti akan ada kejutan besar ya kan? Assalamualaikum, Lur.